Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita masih dengan buku Ma'rifat Sakit dan Kematian, Dari Kefanaan Menuju Keabadian, karya Haidar Bagir. Pada episode kali ini kita akan membacakan beberapa bagian yang diberi judul Takut Mati dan Husnul Khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kali saya berangkat umroh dengan seorang di antara beberapa ulama yang saya anggap paling mumpuni di negeri kita. Setelah selesai tawaf, sang alim mengajak saya minum air Zam-Zam. Di dekat keran air Zam-Zam di pinggir Ka'bah kami pun berbincang soal Zam-Zam dan kesahihan hadis tentang kemujaraban manfaat air ini. Di tengah percakapan, saya memberanikan diri bertanya, "Ustadz, dalam keterbatasan ilmu saya insya Allah bisa menerima semua aspek ajaran Islam secara rasional. Yang saya masih bertanya-tanya, apakah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa manusia betapapun buruknya dia, sekeras yang disampaikan dalam Al-Quran, lebih-lebih lagi dalam hadis?" Tampak sekali tanpa berpikir panjang dan dengan enteng, si alim menjawab, "Saya kira nanti semuanya orang akan diampuni olehnya." Jawaban sang alim tak urung mengagetkan saya. Saya sebetulnya bukannya tak pernah mendengar pendapat seperti itu. Saya ingat sekelompok pemikir dalam Islam berpendapat demikian. Dasarnya ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dalam hal menyiksa, Allah mungkin berkehendak lain. Neraka adalah tempat berdiam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki sesuatu yang lain. Quran Surah Al-An'am ayat 128. Belakangan dalam studi saya, tak sedikit kaum sufi berpendapat sama, termasuk Ibn Arabi yang menyiratkan bahwa di akhirat nanti ism nama Rahman, ulas asih universal Allah lah yang akan berlaku. Bahkan Ruzbihan Al-Baqli, penulis kitab tafsir Ar-Rais Al-Bayan, menyatakan bahwa ancaman siksa neraka itu adalah hanya untuk menakut-nakuti dalam tanda kutip manusia agar tak hidup dengan sembrono. Tapi nantinya Allah akan memilih berkehendak lain, yakni mengampuni manusia semuanya. Bukankah Allah sendiri juga menyatakan, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya? Quran Surah Al-Zumar ayat 53. Mungkin juga para sufi itu berpegangan pada hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Beberapa tawanan perang dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seorang wanita yang sedang menyusui bayinya ada di antara mereka. Setiap kali dia menemukan seseorang anak di antara para tahanan, dia akan membawanya ke dadanya dan menyusuinya. Nabi berkata kepada kami, "Apakah Anda pikir wanita itu akan tega melemparkan anaknya ke dalam api?" Kami berkata, Tidak mungkin dia akan melakukannya." Maka Nabi bersabda lagi, "Allah lebih penyayang kepada hamba-hambanya ketimbang ibu ini kepada anaknya." Saya sendiri masih memilih untuk menempatkan diri berada dalam khauf, rasa takut akan siksanya, dan roja, harapan akan pengampunannya. Tapi saya juga yakin, jika Allah harus memberi pelajaran, inilah arti asli kata siksa. Berasal dari bahasa Sanskrit saksa. Kepada saya, itu semua adalah
untuk kebaikan saya dan tak akan melampaui kemampuan saya menanggungnya. Bukankah Allah Maha Bijaksana, dan karenanya Dia akan selalu menakar apa saja yang ditimpakannya kepada manusia, pun untuk suatu tujuan atau hikmah yang jelas dan tidak sembarangan. Yang pasti, saya akan selalu bersangka baik kepadanya, sesuai ajarannya sendiri. Aku sejalan dengan persangkaan hambaku tentangku, karena itu bersangka baiklah kepadaku. Saya yakin, sepenuh yakin, bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh welas asih, yang welas asihnya seperti difirmankannya sendiri menaklukkan murkanya. Saya yakin, sepenuh yakin, bahwa Allah akan memperlakukan saya dan semua makhluknya dengan sebaik-baik perlakuan. Bukankah Dia Maha Pencinta dan Maha Pengampun? Lalu, jika masih ada yang bertanya kepada saya, bagaimana jika persangkaan saya keliru dan ternyata Tuhan itu jahat dan kejam serta tanpa ampun dan sembarangan? Pertama kali saya akan tetap mengatakan, adanya lebih banyak kebaikan di dunia ini meyakinkan saya bahwa betapapun Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Seterusnya saya akan bilang, meski hanya untuk mengikuti jalan pikirannya, kalau Tuhan ternyata jahat dan kejam, ya berarti kita apes, kita sial, terpaksa punya Tuhan seperti itu. Lalu apa boleh buat? Ya, kita semua makhluk tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menerimanya dengan tanpa daya. Habis, mau apa lagi? Bukankah yang kita hadapi adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Dengan itu, saya akan menjemput kematian saya dengan persangkaan baik kepadanya, dan dengan segala rasa bebas dari kekhawatiran. Karena buat apa khawatir tentang sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendali kita? Tak sedikit di antara kita yang takut mati, dan ini bukanlah hal yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri selalu memperingatkan kita akan kematian dan kekuatannya untuk memutus seluruh peluang berbuat baik bagi manusia, dan bahwa hendaknya kita meraih husnul khatimah, akhir atau kematian yang baik, serta kemenangan dalam hisabnya atas diri kita pada hari kiamat kelak. Agar jangan sampai saat kita mati dalam keadaan belum cukup mengumpulkan bekal pahala, apalagi dalam keadaan kita berkubang dalam amal-amal buruk kita, sehingga pada akhirnya saat dihisab, timbangan kebaikan kita dapat lebih berat dibanding timbangan keburukan kita. Sehingga jika demikian halnya, tak urung siksa neraka menunggu kita. Wal'iyadzubillah. Tapi ketakutan kita itu hendaknya tidak membuat kita putus asa dan hilang harapan akan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Quran Surah Yusuf ayat 87. Kenyataannya bukan saja Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Dia adalah yang Maha Dermawan. Dia sangat berhati-hati dalam mengganjar dosa orang-orang dan sangat boros dalam memberi pahala. Lebih dari itu, keburukan orang pun oleh Allah bisa dikonversi menjadi kebaikan. Di bawah ini penjelasannya. Pertama, Allah mengganjar amal-amal baik kita 10 kali lipat dan membalas keburukan kita hanya dengan yang setimpal dengannya. Siapa yang berbuat amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya
atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Kedua, meski kita banyak melakukan keburukan sebelumnya, asal kita tobat, Allah mengampuni semua dosa kita. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ketiga, bukan hanya itu. Jika orang-orang yang berdosa ini telah menumpuk dosa sebelumnya, maka jika mereka bertobat dan beramal saleh, Allah akan mengubah tumpukan dosanya menjadi kebaikan. Orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Sementara amal-amal baik mereka tetap akan lestari. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amalan-amalan saleh yang lestari, al-baqiyatus salihat, adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk diharapkan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Selain itu, Nabi mengajarkan adanya amal-amal jariyah yang pahalanya terus bersambung sampai kapanpun meski pelakunya sudah mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah yang manfaatnya berlanjut bergulir sampai kapanpun. 2, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain sampai kapanpun. Dan ketiga, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Apa artinya? Artinya selama ketiga amal itu, yakni selama anak cucu kita masih mendoakan kita, ilmu kita masih memberikan manfaat, dan sedekah kita manfaatnya berketerusan, kita akan terus menumpuk pahala sampai kiamat. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika demikian, betapa banyak pahala kita yang akan tertumpuk saat kita kelak dibangkitkan pada hari kiamat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan ada yang bilang bahwa selain amal jariyah, ada juga keburukan jariyah, yakni amal buruk kita yang kerugian yang ditimbulkannya berketerusan meski kita telah mati, sehingga dosa kita pun menjadi berketerusan juga. Kalaupun hal ini benar, maka mari kita ingat kembali ayat yang saya kutip di atas. Siapa yang berbuat amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Artinya, tetap saja tumpukan amalan kebaikan jariyah kita akan jauh lebih besar daripada keburukan jariyah kita. Amalan kebaikan kita akan bertambah secara deret ukur berkoefisien 10, sedangkan amal keburukan jariyah kita akan bertambah secara deret hitung biasa. Sehingga dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, sesungguhnya tak sulit bagi kita untuk menjadikan timbangan amal kita lebih berat dari timbangan amal buruk kita. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.